Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Naili Rahmatika dan dua teman saya Rizky Amelia dan Dini Lairatul Fitria akan membahas mata kuliah materi SMP SMA yaitu materi PAI SMP kelas 8 semester 1. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, tentang gambaran umum. Yang kedua, submateri. Yang ketiga, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, bahan ajar. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Apa sih gambaran umum mengenai pendidikan agama Islam? Yaitu suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pendidikan yang memberikan materi mengenai agama Islam kepada orang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, baik dari segi materi akademis maupun dari segi praktek yang dapat dilakukan sehari-hari. Adapun ruang lingkup materi pendidikan agama Islam SMP kelas 8 semester 1 ini, yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Keempat, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. 5. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Keenam, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Dan yang ketujuh, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sedangkan dari segi umumnya, materi pendidikan agama Islam menjelaskan tentang akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan SKI. Submateri. Di bab 2 ini, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Inilah submaterinya. Yang pertama, iman kepada kitab Allah. Kedua, nama kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, perbedaan kitab dengan suhuf. Berikut adalah contoh kompetensi. Yang pertama, tentang sikap spiritual. Yang kedua, tentang sikap sosial. Yang ketiga, tentang pengetahuan. Dan yang keempat, tentang keterampilan. Nah, di sini biasanya yang dimasukkan ke dalam rapot adalah nilai pengetahuan dan keterampilannya saja. Nah, sekarang kita memasuki bab tentang RPP. RPP ialah rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana yang harus kita cantumkan ialah yang pertama, satuan pendidikan, yang kedua, kelas atau semester, yang ketiga, materi pokok. Yang akan kita bahas ialah beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, alokasi waktu. Ialah berapa lama kita mengajar dalam satu kali pertemuan. Misalnya, 2 kali pertemuan 1 jamnya 45 menit. Selain itu, kita juga harus mencantumkan yang pertama, kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi ajar. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, sumber belajar. Yang kedelapan adalah bahan ajar. Dan ini adalah contoh dari kompetensi inti.
Dan ini adalah contoh dari kompetensi dasar dan indikator tentang kitab-kitab Allah. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Materi bahan ajarnya. Dan ini adalah metode pembelajarannya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus kita perhatikan yang pertama ialah pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Selain itu, kita juga melihat sumber belajarnya dari mana. Mungkin dari buku atau internet. Dan yang terakhir adalah bahan ajar. Dan contoh submateri yang akan saya bahas kali ini, yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan nama kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil dan diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Kesimpulannya adalah, secara umum, pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pendidikan yang memberikan materi mengenai agama Islam kepada orang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, baik dari segi materi akademis maupun dari segi praktik yang dapat dilakukan sehari-hari. Sedangkan dari segi umumnya, materi PAI menjelaskan tentang akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan SKI. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.